Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaq al maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat sehat yang sampai saat ini kita masih bisa beraktivitas, nikmat panjang umur, nikmat yang tidak terhingga adalah nikmat hidayah Islam dan hidayah keimanan. Dengan nikmat ini marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tidak kufur akan nikmatnya. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita perbanyak khususnya pada hari Jumat, hari Sayyidul Ayyam yang penuh barokah ini. Salawat juga teriring kepada keluarganya dan kepada para sahabatnya tanpa terkecuali. Khatib berwasiat pada diri khatib sendiri pada Jumat yang sangat barokah ini. Marilah sama-sama kita memanjatkan, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Istighfar adalah zikir yang sangat mulia, zikir yang paling mulia. Istighfar diambil dari kata-kata talabul maghfirah, bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang harus kita mohonkan ampun dari Allah Subhanahu wa taala adalah bencana-bencana alam ataupun musibah-musibah yang sampai sekarang masih banyak, yang sampai sekarang Allah masih memberikan cobaannya kepada kita. Kita lihat beberapa hari belakangan ataupun beberapa minggu belakangan ini, musibah di samping musibah COVID-19 yang masih sekarang juga belum Allah angkat. Ada juga musibah gempa, ada juga musibah banjir, ada juga musibah tanah longsor, ada juga musibah jatuhnya pesawat. Ini semua adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan iringan doa, jangan sampai ini merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat ke-33. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan Allah tidak akan mengazab, menimpakan azab kepada mereka kalau seandainya kamu masih bersama mereka. Maksudnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Allah tidak akan menimpakan azab kepada mereka pada suatu kaum apabila mereka tetap beristighfar, bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Solusi di dalam kita menghadapi musibah-musibah ini, sekarang kita tidak ada lagi
Sekarang tidak lagi bersama kita baginda Rasulullah SAW. Rasulullah telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala 14 abad yang silam. Adapun solusi yang kedua adalah kita mendawamkan istighfar. Kita melazimkan istighfar. Kita bermohon kepada Allah dengan segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Istighfar tentang apa yang harus kita perhatikan. Kita bermohon kepada Allah, apa sebenarnya yang telah kita lakukan dengan bumi ini? Apa yang sebenarnya yang telah kita lakukan dengan keadaan sampai-sampai begitu banyak bencana yang mengelilingi kita, negeri kita, daerah kita, bangsa kita. Yang pertama adalah kita beristighfar dengan kezaliman yang telah kita lakukan. Allah juga berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surah Al-Anfal ayat ke-25. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah kamu suatu fitnah, suatu musibah, suatu bencana, suatu azab dari Allah Subhanahu wa taala, yang azab itu, yang musibah itu tidak akan menimpa. Yang musibah itu pasti menimpa orang-orang zalim di antara kamu. Dan takutlah kamu akan suatu fitnah, akan suatu musibah, akan suatu bencana, yang bencana itu tidak hanya ditimpakan terhadap orang-orang zalim di antara kamu. Berarti bencana, azab yang Allah timpakan karena kezaliman yang telah kita lakukan. Baik itu kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik termasuk zalim yang sangat besar. Inna syirka la zulmun azim, dalam surah Luqman. Bagaimana tanda-tandanya kita syirik kepada Allah? Kita menyekutukan Allah dalam segala hal. Menyekutukan Allah dalam peribadatan, menyekutukan Allah dalam bermohon ampunan, menyekutukan Allah dalam bermohon permintaan-permintaan, itu juga termasuk syirik, termasuk kezaliman. Termasuk juga zalim kepada Allah. Kita tidak mengakui apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memutarbalikkan ayat-ayat Allah. Kita mencampakkan ayat-ayat Allah. Kita tidak mau menerima syariat-syariat Islam. Kita alergi dengan yang namanya syariat-syariat Islam. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama' walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya suatu kaum, suatu negeri, suatu daerah beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti kami akan berikan kepada mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Walakin kazzabu, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami. Tetapi mereka tidak mau menerima syariat Islam yang diturunkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka akan kami timpakan azab, maka akan kami timpakan musibah, maka akan kami timpakan kehinaan disebabkan dengan apa yang telah mereka lakukan. Ini kezaliman juga kalau kita tidak mau menerima syariat Islam, tidak mau menerima ayat-ayat Allah, memutarbalikkan ayat-ayat Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Termasuk kezaliman juga adalah kezaliman di antara sesama manusia. Kita menipu sesama muslim, sesama umat manusia. Kita membunuh sesama umat manusia. Kita ambil haknya tanpa kejelasan. Kita ambil haknya, kita makan
harta-harta manusia dengan batil, itu juga kezaliman yang nyata. Kezaliman inilah yang akan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita istighfarkan. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kezaliman yang telah kita lakukan. Kita membunuh orang, kita menghukum orang tanpa dalil yang nyata, tanpa alasan yang jelas. Ini juga semua adalah kezaliman yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita beristighfar terhadap segala kezaliman yang telah kita lakukan. Kezaliman juga dengan makhluk-makhluk yang lain, dengan alam, dengan tumbuhan, dengan hewan. Ini adalah kezaliman. Kita babat hutan sehingga terjadilah yang namanya longsor, terjadilah yang namanya banjir. Ini adalah kezaliman yang nyata yang harus kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Allah menekankan dalam surah Ar-Rum, telah nyata terjadinya kerusakan, telah nyata terjadinya bencana, baik itu di lautan dan juga di daratan. Karena apa? Karena ulah tangan-tangan manusia. Ini juga kita harus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala apa yang telah kita lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya dilakukan oleh segelintir orang, satu dua orang, tidak. Semua warga masyarakat, semua bangsa Indonesia harus beristighfar, harus bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau cuma satu, dua orang, hanya seorang kiai yang beristighfar, hanya seorang ustadz yang beristighfar, hanya beberapa orang alim yang beristighfar, itu tidak ada artinya sesuai dengan ayat yang telah khotib bacakan tadi. Takutlah kita kepada suatu azab, takutlah kita kepada suatu musibah yang Allah tidak hanya menimpakan kepada orang-orang zalim di antara kamu, berarti orang-orang yang saleh juga, orang-orang yang alim juga bisa tertimpa musibah, tertimpa azab disebabkan oleh orang-orang yang zalim. Ini artinya apa? Artinya kita yang tahu ilmu, kita yang tahu dalil, kita harus beramar ma'ruf nahi mungkar, wajib hukumnya. Kalau kita tidak beramar ma'ruf nahi mungkar, kita hanya beristighfar sendiri, kita hanya beristighfar beberapa orang, itu azab tidak akan pergi. Karena dalam ayat tersebut itu ada kata-kata wahum yastaghfirun. Mereka semua beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perbuatan satu orang, perbuatan dua orang, kezaliman hanya segelintir orang itu bisa menimpakan azab kepada orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah dengan khutbah yang singkat ini kita bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beristighfar atau istighosah, bermohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, kita beristighfar, kita beristighosah kalau tidak ada muhasabah, kalau tidak ada pengakuan akan semua kesalahan yang kita lakukan, tidak ada gunanya istighfar kita. Istighfar adalah bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermohon ampun, pengakuan dosa yang mana kita tidak akan lagi mengulangi dosa yang telah kita lakukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin
وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، أوصيكم وإياي بنفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan perhatikanlah apa yang telah kamu lakukan buat hari esokmu, buat akhiratmu, dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang telah kamu lakukan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama